Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adila dengan NIM 240701607171, kelas 1D Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada anak yang mendapat pelecehan seksual oleh ayah dan kakeknya. Untuk menyelesaikan tugas UAS dengan dosen pengampu Bu Siti. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus dengan kasus diperkosa ayah dan kakek kandung siswi SMP ini hamil. Siswi ini baru berusia 15 tahun atau biasanya sudah menduduki kelas 3 SMP. Ia tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Siswi ini menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku pemerkosaan adalah ayah dan kakek kandungnya sendiri. Saat tahu kejadian ini, ibu langsung melapor ke polisi. Hal ini telah dilakukan oleh ayah dan kakek kandungnya berulang kali sejak ia usia belia. Kakeknya pernah melakukan pelecehan seksual sejak dia menginjak kelas 5 SD, sedangkan sang ayah melakukannya saat Januari 2024. Karena merasa perut anaknya semakin membesar, sang ibu pun mencoba memeriksa memakai tes pack. Lalu kakeknya telah ditangkap, sedangkan ayahnya masih menjadi buronan. Kini sang anak sedang menjalani pemulihan psikologisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor, dampak, dan juga cara pencegahannya. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, usia dan kerentanan. Anak-anak sering tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan sehingga sulit untuk melawan atau melaporkan. Yang kedua ada isolasi sosial. Korban yang terisolasi dari keluarga atau komunitas sulit mendapatkan dukungan dan perlindungan. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak diri dan tanda-tanda pelecehan membuat korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Yang keempat, ada ketakutan dan ancaman. Pelaku yang sering menggunakan ancaman fisik, psikologis, atau sosial untuk membuat korban merasa tidak punya pilihan lain selain di dampak-dampak. Yang pertama ada psikologis, yaitu anak akan mengalami trauma dan PTSD. Kedua, kecemasan dan depresi. Ketiga, rasa bersalah dan malu. Lalu ada gangguan kepercayaan. Selanjutnya, masalah identitas dan harga diri. Yang kedua, fisik. Anak akan mengalami luka fisik, masalah kesehatan reproduksi, gangguan tidur, serta somatisasi. Yang ketiga, ada sosial. Anak akan mengalami masalah di sekolah, stigma dan diskriminasi, kesulitan berinteraksi, lalu ada resiko Selanjutnya, cara pencegahan. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran dan edukasi. Ajarkan anak tentang tubuhnya, berikan pemahaman tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, dan ajarkan bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin. Kenali perbedaan antara sentuhan baik dan buruk. Bantu anak memahami bahwa mereka boleh berkata tidak jika merasa tidak nyaman. Edukasi orang tua perlu memahami tanda-tanda pelecehan dan cara berbicara dengan anak tentang keamanan. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan di mana anak merasa aman berbicara tentang segala hal tanpa takut dihukum atau disalahkan. Tanyakan secara rutin bagaimana perasaan anak dan dengarkan keluhannya dengan serius. Yang ketiga ada mengawasi dan mengatur interaksi sosial. Pantau siapa saja yang berinteraksi dengan anak, termasuk keluarga besar, teman, dan gurunya. Ajarkan anak untuk berhati-hati dengan orang asing dan tidak mudah percaya pada orang yang menawarkan sesuatu yang mencurigakan. Yang keempat, penggunaan teknologi dengan aman. Aktivitas anak di media sosial dan internet. Ajarkan anak tentang resiko online termasuk cyber grooming dan cara melaporkan perilaku mencurigakan. Yang kelima ada mengenali tanda-tanda pelecehan. Perhatikan perubahan perilaku seperti rasa takut berlebihan, perubahan pola tidur, atau penurunan prestasi akademik. Tanda fisik seperti memar atau rasa sakit di area sensitif juga perlu diwaspadai.
Selanjutnya yang keenam, memberdayakan anak dengan keterampilan pertahanan diri. Ajarkan anak keterampilan sederhana untuk melindungi diri, seperti berteriak atau melarikan diri jika merasa terancam. Yang terakhir, ada melibatkan masyarakat dan lembaga. Ikut serta dalam program pencegahan pelecehan di lingkungan sekolah atau komunitas. Laporkan setiap kasus yang mencurigakan kepada pihak polisi atau pihak yang berwenang untuk tindak lebih lanjut. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.